Jangan lupa subscribe. Pun itu harus dasarnya dengan dasar ilmu. Awas, hati-hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa cukup kemudian Anda langsung bersyahadat? Ada orang Islam mengucapkan syahadat dalam salatnya, ada non-muslim pengen kemudian masuk Islam, apa yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran? Teman-teman, bahkan yang sudah bersyahadat pun diminta oleh Allah cari ilmu untuk menguatkan syahadatnya. Buka Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam, maka Anda mesti punya ilmu, cari pengetahuan, belajar annahu untuk menetapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau Anda nanti disoal oleh orang, kenapa Tuhannya pilih Allah tidak yang lain? Anda bisa jawab. Kalau Anda disoal, kenapa kitabnya Al-Quran percaya firman Allah? Anda bisa jawab. Kalau ditanya, kenapa Tuhan yang lain tidak dianggap sebagai Tuhan? Anda bisa jawab. Nah, kalau Anda tidak belajar ilmunya, disebut dengan ilmu tauhid itu, lisannya la ilaha illallah, dikasih Indomie, pindah. Itu yang repot. Termasuk bagi yang ingin masuk Islam. Awas, saya sering ajak teman-teman untuk berdoa supaya teman-teman kita yang lain diberi hidayah. Tapi seseorang yang ingin masuk Islam diminta oleh Al-Quran langsung untuk mempelajari dulu. Belajar dulu, paham dulu konsekuensinya. Bahkan ada 3 syarat yang harus dikuatkan oleh pembimbing syahadat sebelum dia masuk Islam. Awas, hati-hati. 1, Quran surah kedua ayat 256, paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Tidak boleh paksa orang memeluk ad-din. Ad-din itu Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Jadi nggak boleh kalau ada seorang mau masuk Islam dipaksa-paksa, baik halus ataupun kasar. Dibujuk kasih bantuan supaya masuk Islam, dosa. Yang bujuk dosa. Dengan yang kasar sangat berdosa. Hati-hati. Maka dari Islam itu ketika orang akan bersyahadat tanya, dipaksa nggak? Ada yang rayu nggak? Ada yang bujuk nggak? 2, maaf ya, cuma di Islam nih indah sekali. Kalau yang masuk Islam ini masih punya orang tua, dan orang tuanya juga bukan muslim atau belum masuk Islam, dan anaknya mendapat hidayah duluan untuk masuk Islam, maka berlaku kaidah yang sangat tegas dalam Al-Quran. Diamanatkan sebelum syahadat dia. Buka Quran surah ke-31 ayat 14 sampai 15. Awas, hati-hati ya, Allah. Lihat kalimatnya. Setelah Allah mengatakan wa wassaynal insana, paling kiri sebelah atas. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Awas, wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Perhatikan kalimatnya. Allah terangkan dulu kedua orang tua bagaimana jasanya kepada anak. Bahkan ibu yang mengandung, lelah, macam-macam diminta untuk berbakti pada orang tua. Diteruskan ayat 15-nya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalau kamu sudah muslim atau muslimah bagi perempuan, tapi orang tua kamu belum mendapatkan hidayah, lalu kamu dipaksa untuk ikut ibadah pada kepercayaan mereka, kamu boleh tolak dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Jangan ikuti kalau belum tahu dasar ilmunya. Tapi yang paling menarik, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kamu jangan tinggalkan mereka dalam urusan dunia. Tetap berbakti kepada mereka dalam urusan dunia. Kalau punya harta, bagi. Kalau punya hadiah, berikan. Jadi ini indah, dicoba di Quran nih. Beda keyakinan, tapi dalam urusan dunia toleransinya berjalan. Jangan ajari umat Islam tentang toleransi. Itu pemilik toleransi yang paling dalam. Ada orang-orang kekinian yang telat bangun. Mohon maaf, dia telat sadar ngajarin umat Islam tentang toleransi. Jangan diajarin. Kitab kami itu penuh dengan ajaran toleransi. Bahkan orang yang masuk Islam, bapak ibunya belum muslim. Kata Al-Quran, dalam hubungan dunia perlakukan dengan baik. Jangan putus hubungan, jadi salah. Kalau ada orang masuk Islam, memutus hubungan dengan bapak ibunya itu keliru. Patut dipertanyakan belajar dari mana. Yang ada itu didorong, doakan, minta kepada Allah, bahkan dikasari tetap berkata yang baik, dibenci tetap kirimkan hadiah, dan itu dakwah. Ini bukan Anda masuk Islam, merubah penampilan, seakan-akan jadi lebih baik, tapi Anda memutuskan hubungan, pasti ada yang salah di situ. Ada yang tidak sempurna. Coba cuma di Islam kalimat itu. Dan ketiga, pastikan ketika akan masuk Islam tanya supaya fikir-fikir dulu harus menunaikan ketentuan syariat dalam Islam. Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Nanti sholat loh. Ayo, siap enggak sholat 5 waktu? Siap. Tapi habis ini nanti sholat lagi. Namanya asar. Siap? Siap. Apa enggak pikir-pikir dulu? Siap Ustadz atau 50-50. Kalau dia sudah yakin baru syahadatkan. Nah itu ilmu namanya ini.
Nanti kalau dia syahadat tanpa ilmu, didorong, apalagi yang membimbing pun tidak ada ilmunya. Yang paling bahaya adalah mengarahkan pada yang tidak bagus. Kalau kamu sudah syahadat, orang tua kamu itu kafir. Ingat itu ya, kafir dia. Jangan bergaul, tinggalkan, ini itu. Pasti ada yang salah. Pasti yang salah. Makanya ketika ini saja kalimat syahadat, apalagi kalau syahadat itu tidak diisi dengan ilmu yang baik, maka diarahkan pada yang keliru. Ada yang tembak atas nama Allah, bunuh orang atas nama Allah dan sebagainya. Bukan dalam ketentuan yang dibenarkan oleh syariat. Itu yang paling bahaya. Jelas?